Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Poppy dalam pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan saja ya ke materi selanjutnya. Nah, pembelajaran pada minggu kemarin itu kita masih belum efektif dan kita mulai belajar efektifnya itu pada IPA minggu sekarang. Nah, bab yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Nah, seperti kita ketahui, lingkungan kita ini memiliki beberapa komponen. Seperti bisa kita lihat, ya. Komponen yang pertama dalam lingkungan itu adalah komponen biotik, ya. Kemudian yang kedua yaitu komponen abiotik. Dan yang ketiga yaitu komponen budaya. Nah, komponen biotik yaitu komponen ya yang terdapat pada lingkungan yaitu makhluk hidup. Kalau komponen abiotik yaitu makhluk tak hidup ya. Kemudian komponen budaya. Nah, komponen budaya itu apa? Komponen budaya adalah komponen ya yang merupakan pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungannya. Nah, untuk kedepannya, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, untuk yang pertama yaitu komponen biotik dulu. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Ya, contohnya apa saja makhluk hidup yang ada di lingkungan kita? Misalnya kita ambil contoh di lingkungan kebun. Nah, di lingkungan kebun itu ada apa saja? Ada hewan, kemudian ada tumbuhan, kemudian selain itu hewannya itu apa saja? Misalnya ada ayam, ada ulat, ada burung, ada kupu-kupu, ada capung, ya. Nah, kalau tumbuhannya ada apa saja? Misalnya ada tumbuhan tomat, cabai, mangga, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat contohnya berikut ini, ya. Nah, kemudian untuk komponen abiotik itu adalah makhluk tak hidup, ya. Contohnya di lingkungan kita yang sekitar kita ini itu banyak sekali komponen-komponen abiotik. Misalnya kita ambil di kebun lagi yang tadi komponen abiotiknya yaitu yang pertama contohnya ada batu, kemudian tanah, kemudian air, kemudian ada udara, kemudian kalau misalnya siang itu ada sinar matahari, ya. Itu contoh-contoh dari komponen abiotik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ketergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, yang pertama itu ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya ada dua. Yang pertama interaksi ya makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, interaksi di sini itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini kita bagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah simbiosis yang mana terjadi interaksi antara dua makhluk hidup dan menimbulkan keuntungan terhadap kedua makhluk tersebut. Contohnya adalah, ada yang tahu di sini apa? Nah, simbiosis mutualisme itu contohnya adalah burung dengan
kerbau misalnya. Kenapa kok disebut mutualisme, kok saling menguntungkan? Kerbau itu punya kutu di badannya, ya, diambil sama si burung untuk makanannya. Burung mendapatkan makanan dan kerbau juga mendapat keuntungan, diambilin kutunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kupu-kupu misalnya, atau serangga, ya, dengan bunga. Bunga itu mempunyai nektar. Nah, nektarnya itu ketika si kupu-kupu atau serangga itu hinggap di bunga itu, mereka mendapatkan makanan. Kemudian nektarnya itu yang dijadikan makanannya. Nah, ketika dia hinggap, itu kaki dari si kupu-kupu itu menempel di bunga. Nah, serbuk saringnya itu nempel di kakinya. Nah, ketika dia terbang dan hinggap di bunga lain, maka serbuk sari yang ada di kakinya itu nempel ke bunga yang lainnya itu. Nah, jadi saling menguntungkan. Bunganya itu diuntungkan dalam hal penyerbukan. Jadi bunga yang lain itu akhirnya mendapatkan serbuk sari dari bunga yang tadi, dan akhirnya terjadilah penyerbukan, gitu ya. Nah, itu simbiosis mutualisme. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Yang satu untung, yang satu itu tidak untung ataupun tidak rugi. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora ini selalu dia mengikuti di belakang atau di samping atau di bawahnya si ikan hiu itu supaya dia aman mendapatkan perlindungan. Namun si ikan hiu itu tidak berpengaruh mau ada ikan remora ataupun tidak, buat dia itu tidak masalah. Nah, itu contoh simbiosis komensalisme. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Nah, parasitisme itu yang satu untung, yang satu rugi. Nah, contohnya itu pohon mangga dan tali putri seperti gambar di sini, ya. Pohon mangganya rugi karena zat makanannya diambil terus sama si tali putri ini. Tali putrinya mendapatkan makanan, mangganya diambilin makanannya, seperti itu. Karena tali putri ini tidak bisa melakukan fotosintesis. Oke, itu tadi yang pertama itu simbiosis. Yang kedua itu adalah predasi. Predasi itu apa? Predasi itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu dimangsa dan satu memangsa. Contohnya kalau ada di padang rumput itu serigala sama zebra misalnya. Ya, si serigalanya disebut predator karena memangsa zebra yang tadi. Itu predasi. Dan yang ketiga yaitu netral, hubungan netral. Maksudnya tidak terjadi hubungan antara mereka, interaksi, tidak terjadi interaksi. Contohnya kalau misalnya kita lihat yang satu ada kambing, yang satu hewan lainnya ada capung. Mereka berdua hidup tidak ada interaksi di antara mereka, ya. Itu yang disebut dengan netral. Nah, tadi hubungan interaksi yang kita bahas. Selanjutnya adalah hubungan ketergantungan, ya. Yang pertama ada ketergantungan hewan kepada tumbuhan. Hewan itu tergantung kepada tumbuhan dalam hal apa? Pertama, tumbuhan merupakan sumber makanan bagi hewan, terutama hewan herbivora, ya. Yang kedua, sebagai pensuplai oksigen. Hewan membutuhkan oksigen dari siapa? Dari penghasil oksigen. Siapa penghasil oksigen? Ya, tumbuhan yang tadi, ya. Kemudian yang ketiga sebagai apa? Sebagai tempat berlindung. Misalnya banyak sekali hewan-hewan yang berlindung di pohon, itu ada tupai, ada burung, ya. Nah, itu ketergantungan hewan terhadap tumbuhan. Sekarang sebaliknya, ketergantungan tumbuhan terhadap hewan. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu sebagai suplai karbon dioksida, ya. Oke, yang kedua yaitu ketergantungan dari tumbuhan terhadap hewan. Apa saja? Yang pertama yaitu hewan berfungsi sebagai penghasil karbon dioksida. Nah, ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Kemudian yang kedua, untuk membantu
penyerbukan dan penyebaran biji. Ya, itu ketergantungan dari tumbuhan terhadap hewan. Nah, sekarang yang ketiga, ketergantungan manusia terhadap hewan maupun tumbuhan. Tentunya ada banyak sekali ya ketergantungan kita terhadap mereka. Ya, yang pertama, tumbuhan sebagai pensuplai oksigen, kita membutuhkan oksigen ya. Kemudian yang kedua, sumber makanan ya. Yang kita makan itu kan ada yang berasal dari tumbuhan dan ada yang berasal dari hewan gitu. Dan tentunya masih banyak lagi ketergantungan kita terhadap hewan maupun tumbuhan. Karena tanpa hewan ataupun tumbuhan tentunya kita sulit untuk hidup di muka bumi ini ya. Nah, itu saja untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya nanti akan Miss Poppy sampaikan di grup ya. Silakan untuk dikerjakan tugasnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, boleh WA ataupun boleh telepon. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya, banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.